Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Muhammad Fazrin dengan NPM 1012090, kelas A1, karyawan angkatan 2020. Saya akan memenuhi tugas ujian tengah semester dan akan menjelaskan materi pertama sampai materi ke-7 tentang materinya, yaitu Pancasila. Pancasila, fungsi dan kedudukan Pancasila dalam masyarakat Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara, artinya Pancasila sebagai sumber dan dasar segala aturan hukum atau perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Pancasila sebagai pandangan hidup dan ideologi bangsa, artinya Pancasila merupakan sistem nilai yang ideal dan diyakini kebenarannya untuk diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat sebagai pemersatu bangsa. Pancasila sebagai kepribadian bangsa, artinya Pancasila memberikan corak dan ciri khas yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lainnya. Pancasila sebagai dasar negara, bahwa Pancasila sebagai dasar negara itu digali dari pandangan hidup bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, pada hakikatnya Pancasila mempunyai dua pengertian pokok: Pancasila sebagai dasar negara dan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Fungsi Pancasila, fungsi pokok, yaitu fungsi pokoknya ada dua. Pertama, Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Fungsi tambahan ada 5. Yang pertama, fungsi sebagai kepribadian bangsa. Pancasila sebagai sumber dari segala hukum. Pancasila sebagai alat pemersatu bangsa. Pancasila sebagai perjanjian luhur. Dan yang terakhir, Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Pancasila sebagai ideologi terbuka, yaitu pandangan hidup bangsa Indonesia yang mengandung nilai-nilai dasar dan nilai instrumental yang dapat berinteraksi dengan perkembangan zaman dan dinamika yang ada di dalam negeri. Ciri-ciri ideologi terbuka ada 5. Yang pertama, ideologi terbuka lahir dari nilai dan cita-cita yang telah ada dalam masyarakat. Yang kedua, musyawarah yang berlandasan hasil kesepakatan dan konsensus masyarakat. Yang ketiga, ideologi terbuka adalah memiliki seluruh rakyat dan mencerminkan identitas masyarakat. Yang keempat, sistem pemerintahan yang terbuka. Yang kelima, masyarakat cenderung bersifat dinamis dan reformis. Faktor pendorong keterbukaan ideologi Pancasila ada 3. Yang pertama, adanya proses pembangunan nasional dan perkembangan masyarakat berlangsung dengan cepat. Yang kedua, kenyataan menunjukkan bahwa ideologi yang kaku dan tertutup cenderung menghambat dan perkembangan dirinya, sehingga bisa menjadi penyebab kegagalan adanya sejarah politik di masa lalu memberikan pengalaman berharga. Yang ketiga, tekad untuk memperkuat kesadaran akan nilai-nilai dasar Pancasila yang abadi dan semangat untuk mengembangkan secara kreatif dan dinamis adalah bagian dari upaya mencapai tujuan nasional. Pancasila sebagai pengembangan ilmu. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus senantiasa berorientasi pada nilai-nilai Pancasila. Sebaliknya, Pancasila dituntut terbuka dan kritik, bahkan ia merupakan kesatuan dari perkembangan ilmu yang menjadi tuntutan peradaban manusia. Peran Pancasila sebagai paradigma sebagai pengembangan ilmu harus sampai pada penyadaran bahwa fanatisme, kaidah, kenetralan, keilmuan, atau kemandirian ilmu hanyalah akan menjebak diri seseorang pada masalah-masalah yang tidak dapat diatasi dengan semata-mata
berpegang pada kaidah ilmu sendiri, khususnya mencakup pertimbangan etis, religius, dan nilai budaya yang bersifat mutlak bagi kehidupan manusia yang berbudaya. Konsep Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu ada 4. Yang pertama, setiap ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di Indonesia haruslah tidak bertentangan sebagai nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, dengan asumsi bahwa iptek berkembang secara otonom, kemudian dalam perjalanannya dilakukan adaptasi dengan nilai Pancasila. Yang kedua, iptek yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal perkembangan iptek itu sendiri. Yang ketiga, nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi perkembangan iptek yang berasumsi bahwa ada aturan main yang harus disepakati oleh para ilmuwan sebelum ilmu itu dikembangkan. Yang kelima, setiap pengembangan iptek harus berakar dan budaya dan ideologi bangsa Indonesia sendiri, atau yang lebih dikenal dengan istilah indigenisasi ilmu atau mempribumian ilmu. Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat mengandung pandangan, nilai, dan pemikiran yang dapat menjadi substansi dan isi pembentukan ideologi Pancasila. Pancasila sendiri dikembang oleh para founding fathers atau pendiri bangsa Indonesia sebagai suatu sistem filsafat yang mengandung nilai-nilai filosofis. Urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Filsafat Pancasila dapat diidentifikasikan secara ringkas sebagai refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan realitas suatu budaya bangsa yang bertujuan untuk mendapatkan pokok-pokok makna yang mendasar dan menyeluruh. Urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat ada 4. Yang pertama, Pancasila sebagai sistem filsafat dapat menciptakan membangun alam pemikiran bangsa Indonesia yang memiliki akar, nilai, dan jati diri budaya bangsa Indonesia sehingga Pancasila sebagai ideologi bangsa memiliki karakteristik yang berbeda dengan ideologi lainnya. Yang kedua, Pancasila sebagai sistem filsafat secara mendasar diletakkan dalam jiwa bangsa Indonesia agar dapat memajukan harga diri dan martabat bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka baik secara material maupun spiritual. Yang ketiga, Pancasila sebagai sistem filsafat dapat menjadi dasar acuan menghadapi tantangan dan dinamika globalisasi serta revolusi industri yang dapat melunturkan semangat kebangsaan, cinta tanah air, nasionalisme, dan nilai-nilai luhur ideologi lainnya. Yang keempat, Pancasila sebagai sistem filsafat dapat menjadi penopang yang kuat sebagai way of life untuk menjadi pedoman hidup yang mengatur tata cara berpikir dan bertingkah laku secara seimbang dan harmonis. Hal ini berperan untuk menangkal tingkah laku amoral dan lemahnya mental seseorang. Sekian yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam kalimat
Mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.